Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Teman-teman yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari daras 7. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang amar. Amar atau imperatif, kata perintah. Jadi imperatif atau amar itu sebenarnya itu diambil dari fi'il mudhari. Jadi fi'il amar, kalau sebelumnya kita sudah pernah mengetahui bahwa kalimat itu ada 3. Yang pertama adalah kalimat fi'il, kalimat isim, dan kalimat huruf. Kemudian untuk pembagian kalimat fi'il itu juga ada 3. Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua adalah fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah fi'il amar. Untuk fi'il amar itu sendiri adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Kata perintah, kata yang mengharuskan sesuatu untuk dikerjakan. Dan untuk bentuk dari fi'il amar itu sendiri sebenarnya itu diambil dari fi'il mudhari. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa kalimat fi'il yang diambil, fi'il mudhari yang dimaksud di sini adalah fi'il mudhari ketika dalam posisi majzum, ketika dalam posisi jazm. Tapi sebenarnya meskipun tidak jazm, itu memang dari fi'il mudhari, cuman mungkin nanti ada proses i'lal, ada proses perubahan dari fi'il mudhari menjadi fi'il amar itu sendiri. Namun dari sisi posisi dari keadaan dari fi'il amar itu adalah kalimat yang menunjukkan perintah, seperti itu. Ya, kalau dilihat dari sisi zaman, dilihat dari sisi waktu, amar itu adalah sesuatu yang akan dikerjakan, diperintahkan untuk dikerjakan, berarti masih belum dikerjakan. Seperti itu. Jadi sebenarnya fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari yang majzum, dan sebenarnya di sini dengan awalan ta, karena ta itu maksudnya adalah mukhatab, seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan la yadribuh, misal daraba tadribuh, misalnya tadribu la tadrib, jadi la tadrib atau lan tadriba, lan tadrib, lam tadrib, lam maka taknya atau apa namanya, huruf zaidnya itu dihilangkan. Kemudian karena memang posisinya sudah sukun, kemudian ditambah dengan hamzah di awalnya. Dan kemudian di sini ada istilah konsonan dilebur atau dihilangkan dengan menambahkan harokat di awalnya. Jika ain fi'il mudhari harakat dhammah, maka pada bentuk imperatif harakat awal dibaca dhammah. Contohnya daraba yadribu, yadribu, daraba yadribu, berarti idrib, hamzahnya dikasih harakat kasrah. Sedangkan jika ain fi'il mudhari harakat fathah, maka dikasih harakat kasrah, maka harakat awal menggunakan kasrah. Contohnya ya idrib tadi itu, kalau dhammah maka menggunakan dhammah, kalau fathah menggunakan fathah. Nasara yansuru berarti unsur, fathah yaftahu, fathah yaftahu. Sedangkan jika ain fi'ilnya mudhari berharakat fathah atau kasrah, maka harakat awal menggunakan kasrah. Contoh fathah yaftahu iftah, nasara yansuru unsur, daraba yadribu idrib, seperti itu. Kemudian alif ditulis dengan hamzah, dan pada pertengahan kalimat ditulis dengan hamzah wasal. Jadi kalau ada di tengah-tengah kalimat maka disebut dengan hamzah wasal. Ini adalah contoh gambaran tabel dari fi'il mudhari al-majzum, kemudian setelah menjadi amar, kemudian al-fi'il mudhari al-majzum dan menjadi amar. Contohnya di sini adalah ini ada wazan mauzunnya, ya uf'ul. Uf'ul ini adalah fi'il mudhari uf'ul, ini apa namanya ya, wazannya ya. Kemudian di sini contohnya adalah tadhul, lam tadhul, misalnya taknya dibuang kemudian diganti dengan hamzah, dan hamzahnya karena di sini ain fi'ilnya di sini harakat dhammah, maka udhul. Tadkhuli ini posisinya karena di sini adalah mukhatabah ya. Tadkhuli, uf'uli, tadkhulu ini jamak mukhatab, tadkhulu karena banyak di sini. Udkhulu, tadkhulu menjadi udkhulu, tadkhulna menjadi udkhulna, tadkhula menjadi udkhula, ini musanna ya, ketika ganda, seperti itu. Ini tanda jazmnya macam-macam. Di sini ada dengan sukun, dengan hadfu nun, dengan membuang nun ketika bertemu dengan alif tasniyah wa jama' dan ya muannas mukhatabah, itu menggunakan hadfu nun. Jadi teman-teman, perubahan dari fi'il amar, dari fi'il mudhari
menjadi fi'il amar. Jadi maksudnya begini teman-teman. Jadi dalam kalimat ini fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari ketika posisi i'rabnya itu jazm. Perubahannya di sini contohnya adalah asalnya tadkhulu. Ketika ada lam menjadi lam tadkhul. Lamnya taknya dibuang menjadi udkhul. Maknanya berubah. Kalau udkhul itu artinya masuklah. Kalau lam tadkhul tidak masuk menjadi udkhul masuklah. Nah, seperti itu. Dan begitu seterusnya. Nah, ini ada if'il tajlis jalasa yajlisu menjadi if'il ijlis. Nah, jalasa. Kemudian di sini teman-teman, jika fa fi'ilnya terdiri dari waw dan beberapa fi'il dan beberapa juga terdiri dari hamzah, maka huruf awal dihilangkan. Biasanya contohnya wada'a. Karena wada'a fa fi'ilnya ini adalah waw, maka ketika fi'il amar ini biasanya dihilangkan. Wada'ah, maka fi'il amar menjadi dha. Akhadah menjadi khud. Contohnya di sini dha'ul kitabu 'ala syantah. Akalah menjadi ya'kuluh. Wada'a yawdi'u akhada ya'khuduh menjadi khud. Akala ya'kuluh menjadi kulu. Ini ada beberapa kalimat perintah yang biasanya umum dipakai. Contohnya di sini adalah untuk yang dhamir antah, anti, dan antum. Kum, kumi, kumu. Jadi kum, ijlis, ta'al. Ta'al ma'i ma'ana. Ishrab, imshi. Yallah, syuf. Ini biasanya sesuatu fi'il amar ini ya. Dan ini umum terjadi. Nah, ini umum terjadi. Ya, bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah syuf, lihatlah. Lihatlah, syuf. Biasanya di Mesir itu biasanya tidak menggunakan udzur misalnya, tidak, tapi di syub, lihatlah. Oke teman-teman, kemudian di sini adalah bentuk afirmatif. Ini maksudnya anjuran ya, atau agar untuk orang ketiga dengan menggunakan lam. La yaf'al, ini anjuran, beda dengan perintah. Anjuran itu gimana ya, hendaknya lah, seperti itu, hendaknya agar mengerjakan. Liaf al dalik, supaya dia, artinya orang ketiga, orang yang kita bicarakan gaib ya, supaya dia. Linamshih, mari kita berjalan. Linamshih. Dalam bahasa Arab sehari-hari variasi sering digunakan. Contohnya di sini adalah khallini amshi, khallina namshi. Ini biasanya khallini. Ya, sering dipakai ini kehidupan sehari-hari. Khallihi ya'kul, khalliha ta'kul, khallayka fil bait. Ini biasanya sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada latihan 17 bisa dikerjakan teman-teman. Kemudian materi keempat dari daras ke-7 ini materinya tentang qad. Qad ini memiliki arti kesungguhan ya sebenarnya. Ini qad kalimat sebenarnya dikombinasi ya. Istilahnya itu bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari'. Qad bisa masuk pada fi'il mudhari' indikatif istilahnya, yaitu memiliki arti mungkin atau kadang. Contohnya di sinilah qad yadhhab ilal ma'rid. Qad yadhhabu ilal ma'rid. Mungkin dia pergi ke pameran. Hiya tarji'u minal matar. Dia mungkin pulang dari bandara dan lain sebagainya. Dan qad bisa masuk pada fi'il madhi dengan menunjukkan pekerjaan sudah dilakukan. Sebenarnya qad ini memiliki arti benar-benar terjadi. Jadi qad itu berfungsi memiliki arti telah ketika ya sesuatu yang sudah lewat lah istilahnya, sabaqa dan lain sebagainya. Kemudian qad dhahaba ilal ma'rid, ini contohnya, dia telah benar-benar pergi ke pameran. Hiya qad raja'at minal matar, dia telah pergi pulang dari bandara. Sabaqan raja'at minal matar, dia telah kembali dari bandara. Kemudian materi kelima ini tentang nafi dan nahi. Kita bisa lanjutkan pada materi berikutnya ya teman-teman ya. Nanti bisa selesaikan ada ras ke-7 ini pada minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.